Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Putri, NIM 22033159. Di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi dan remediasi pada pembelajaran fisika, di mana materi saya yaitu gerak melingkar. Miskonsepsinya, arah gerak benda selalu searah dengan gaya yang bekerja. Miskonsepsi, siswa sering menganggap bahwa jika sebuah benda sedang bergerak ke atas atau dalam lintas melingkar, maka gaya yang bekerja padanya pasti ke arah atas juga. Jika benda bergerak ke arah yang tidak beraturan atau berbelok-belok, mereka mengira gayanya juga tidak beraturan. Di sini kebenarannya, dalam gerak melingkar, arah kecepatan atau gerak benda, dan arah gaya percepatan atau selalu tegak lurus 90 derajat, benda bisa bergerak ke atas tapi gaya penariknya justru ke samping atau ke arah pusat. Di sini ada animasi roda yang bergerak lurus. Di mana roda yang bergerak lurus di atas permukaan jalan sebenarnya sedang melakukan dua jenis gerakan secara bersamaan, yaitu gerak translasi atau perpindahan posisi secara linear, dan gerak rotasi atau berputar pada porosnya. Perpaduan ini dikenal dengan istilah gerak menggelinding. Dalam kondisi ideal tanpa selip, jarak lurus yang ditempuh oleh pusat roda sama persis dengan panjang lintas busur yang telah diputar oleh pinggiran roda. Di sini ada animasi roda yang bergerak ke arah bawah, di mana roda bergerak lurus ke arah bawah tersebut mengalami percepatan yang dipicu oleh komponen gaya gravitasi. Dalam gerak ini, gaya berat benda tidak lagi bekerja tegak lurus terhadap lintasan, melainkan sebagian gayanya menarik roda untuk meluncur lebih cepat ke bawah. Jika roda menggelinding tanpa selip, maka gaya gesek statis pada titik kontak dan dengan lantai justru bekerja ke arah atas atau berlawanan dengan arah gerak untuk memberikan torsi yang memutar roda tersebut. Di sini ada animasi roda yang bergerak ke arah atas, di mana roda bergerak ke arah atas, roda tersebut harus melawan komponen gaya gravitasi yang berusaha menariknya kembali ke bawah. Dalam proses ini, roda mengalami pelambatan karena energi kinetik atau baik translasi maupun rotasi secara bertahap diubah menjadi energi potensial atau gravitasi. Jika roda menggelinding murni tanpa selip, gaya gesek statis tetap bekerja pada titik kontak dengan permukaan untuk menjaga hubungan antara putaran roda dan gerak majunya. Di sini ada animasi roda yang bergerak ke arah yang tidak beraturan, di mana roda yang bergerak ke arah yang tidak beraturan seperti saat kendaraan melintas jalanan yang bergelombang, berlubang, atau saat terjadi manuver ekstrim, mengalami kombinasi gerak yang sangat kompleks, yang disebut dengan gerak 3 dimensi. Dalam kondisi ini, roda tidak hanya melakukan rotasi pada poros utamanya dan translasi maju, tetapi juga mengalami gerakan tambahan seperti goncangan ke atas bawah atau vibrasi vertikal, kemiringan sudut atau tilt, dan perubahan arah hadap atau yaw. Di sini ada faktor yang mempengaruhi roda tersebut dapat bergerak, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, gaya yang diberikan, gesekan dengan permukaan, momen inersial, dan yang terakhir torsi atau momen gaya. Di sini ada penurunan persamaan pendukung, di mana yang pertama perubahan arah kecepatan, yaitu bayangkan benda bergerak dari posisi 1 ke posisi 2 dalam waktu singkat. P1 sama dengan kecepatan di titik awal, P2 kecepatan setelah sedikit berbelok. Secara matematis, kecepatan A didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu, di mana A sama dengan delta P per delta T sama dengan P2 dikurang P1 dibagi delta T. Meskipun panjang P1 dan P2 sama, misalkan sama-sama 5 meter per sekon, hasil pengurangan vektornya, yaitu delta P, secara geometri akan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Di sini ada hubungan gaya dan percepatan hukum 2 Newton, di mana jika arah percepatan AS adalah ke pusat, maka menurut hukum 2 Newton, gaya F yang bekerja juga harus ke pusat. Sigma F sama dengan M dikali AS, karena dalam gerak melingkar,
AS sama dengan Pi kuadrat per R. Maka Fs sama dengan M dikali Pi kuadrat per R. Di mana penjelasan persamaan untuk siswanya yang jika Fs gaya ke pusat dihilangkan, maka As jadi nol. Sesuai hukum 1 Newton. Benda akan bergerak lurus searah kecepatan terakhirnya. Yang kedua, jika pi dibutuhkan gaya yang jauh lebih besar, pi untuk membelokkannya, benda tersebut akan tetap melingkar. Itulah alasan mobil balap sering tergelincir di lingkungan jika terlalu cepat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.